bisik-bisik kok pendeta Hosiana kok kantornya menyanyi haleluya. Ya padahal itu bagaimana? Memang liturginya seperti itu. Saya kata Hosiana bisa menekatoria haleluya. Ya, jadi jangan bisik-bisik ya. Nanti membawa dosa bagi diri kita ya. Biar saja bahasa dengar kok. Hati-hati. Baik mama, saudara-saudara yang terkasih. Hari ini kita memperingati hari kematian Yesus Kristus. Dan karena itu kita diberikan tema bersama, kematian Yesus membaharui kita. Kematian Yesus membaharui kita. Mama, saudara-saudara yang terkasih. Di dalam surat Ibrani merupakan surat yang ditulis jemaat Kristen perdana untuk menjelaskan tentang bagaimana kekristenan itu didasarkan pada tradisi Yahudi, tetapi sekaligus juga memiliki perbedaan yang khas dengan Yahudian itu sendiri. Perbedaan yang khas itu terutama terletak pada diri Yesus Kristus, yang oleh jemaat Kristen dipandang sebagai imam besar yang sempurna, yang mempersembahkan dirinya sebagai kurban yang sempurna untuk menghapus dosa manusia sekali untuk selamanya, sehingga dengan kematian dan kebangkitannya membuka jalan bagi semua manusia untuk datang kepada Allah. Berdasarkan maksud dan tujuan seperti inilah maka surat Ibrani dituliskan dalam pasal 10 ayat 19 sampai 25. Yang menjadi bacaan hari ini merupakan bagian yang mau menjelaskan tentang Yesus sebagai imam besar, di mana konsep ini dalam tradisi Yahudi juga dikenal. Imam besar adalah sebuah jabatan dalam bait Allah dalam hubungan dengan keagamaan yang memiliki hak istimewa, karena mereka adalah orang yang dapat masuk ke ruang Maha Kudus di bait Allah untuk mempersembahkan korban. Tradisi yang berlaku dalam Yahudian ini kemudian digunakan oleh penulis Ibrani kepada jemaat perdana dengan memberikan makna yang baru untuk menjelaskan tentang siapakah Yesus Kristus itu. Makna baru itu menyebutkan bahwa Yesus Kristus disebut sebagai seorang imam besar yang melaksanakan tugas mempersembahkan korban penghapusan dosa, di mana korban itu adalah dirinya sendiri. Yesus melakukannya dengan darahnya sendiri, yaitu suatu cara untuk memberikan jalan masuk bagi setiap orang yang percaya padanya ke tempat yang kudus, tempat di mana manusia itu dapat bertemu Allah secara langsung atau secara pribadi, dan sebagai sebuah persekutuan untuk dapat menyampaikan keluh kesahnya. Jadi penyampaian keluh kesah kita tidak lagi melalui perantara imam besar seperti dalam tradisi Yahudi. Kalau mau pengampunan dosa harus lapor di imam besar lagi. Nah itu baru imam besar menghadap ke Tuhan. Namun tidak seperti itu, karena Yesus telah berkorban dengan sendirinya. Pengakuan-pengakuan atau keluh kesah yang kita selalu keluhkan, semuanya itu langsung pada Tuhan, berbicara langsung kepada Tuhan. Karena Yesus sebagai perantara di antara kita, tidak melalui imam-imam besar lagi seperti suku Yahudi. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, Yesus Kristus sebagai imam besar juga disebut sebagai kepala rumah Allah. Dalam tradisi Yahudi, kepada rumah Allah adalah orang yang diberikan tanggung jawab untuk mempersiapkan penyelenggaraan ibadah dan memastikan bahwa proses ibadah itu berjalan dengan baik. Dan ia menyediakan semua yang diperlukan dalam proses ibadah. Ini artinya kepala rumah Allah itu adalah jabatan dan tugas yang memfasilitasi terjadinya relasi dalam ibadah antara umat dengan Allah. Konsep ini dijadikan penulis Ibrani untuk menjelaskan bahwa kematian Yesus Kristus adalah sebuah peristiwa yang menjadikan relasi antara manusia dengan Allah untuk tercipta kembali. Relasi itu dapat berlangsung karena Kristus menjadi penghubung
pribadi yang membawa manusia untuk bertemu dengan Allah. Penulis Ibrani lalu menjelaskan tentang kewajiban yang harus dilakukan oleh orang yang percaya pada Yesus Kristus. Kewajiban-kewajiban itu dijelaskan dalam doa, yaitu pertama, kalau orang percaya sudah memiliki hak istimewa itu dan menggunakan hak untuk menghadap Tuhan, maka ia berkewajiban menghadap Tuhan dengan hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh. Kedua, berpegang teguh pada pengakuan dan pengharapan yang ada pada diri kita. Maksud dari kewajiban kedua ini adalah supaya semua apa yang menjadi ajaran Kristus yang telah kita akui melalui pengakuan iman, kita jadikan ajaran-ajaran itu sebagai dasar, sebagai nilai, sebagai tuntunan, pedoman, aturan, norma bagi kita dalam menjalani kehidupan kita. Artinya kita menjadikan ajaran-ajaran Kristus yang sudah kita imani, bahwa itu benar, melalui pengakuan kita menjadi cara hidup dan kebiasaan kita dalam bersikap, dalam berpikir, dalam bertutur kata, dan bertindak atau berperilaku. Kalau kita sudah mengaku, maka kita wajib melakukan apa yang kita akui itu. Sebab mengaku berarti menerima kebenaran, percaya sebagai orang yang benar, menjanjikannya sebagai cara hidup, dan kemudian melakukannya dalam setiap aktivitas hidup. Dan melakukan setiap aktivitas hidup, yaitu kita saling memperhatikan, kita saling menyemangati dalam kasih, dan tidak menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah kita. Dan juga perhatian dan kasih sayang adalah kebutuhan setiap manusia. Orang Kristen hidup bukan untuk keuntungan mereka sendiri, tetapi juga untuk keuntungan orang lain. Sikap hidup orang Kristen harus mencerminkan kasih Kristus. Kepedulian dan kebaikan harus menyentuh manusia agar kita dapat memperkenalkan Yesus yang selalu penuh kasih. Tentu saja tidak cukup beribadah dengan tugas praktis mengasihi sesama. Kita juga harus bisa beribadah dengan sesama. Ada beberapa orang yang meninggalkan ibadah gereja karena beberapa alasan. Pertama, gereja tidak boleh mendengar firman Tuhan. Baca sendiri juga bisa, menafsirkan sendiri juga bisa, ataupun juga mendengarkan siaran radio atau televisi. Semuanya itu tidak salah. Mendengar firman Tuhan secara pribadi, namun terus harus diingat bahwa persekutuan Kristen bersifat vertikal, manusia dengan Tuhan, dan horizontal, manusia dengan manusia. Persekutuan berarti tidak sendiri, tetapi bersama-sama dengan orang lain. Yang kedua, bukan gereja karena kesombongan, merasa tidak membutuhkan gereja atau persekutuan bersama orang percaya. Kesombongan sosial tidak baik, tetapi kesombongan spiritual dan intelektual bahkan lebih buruk. Orang bijak adalah orang yang merasa bodoh di hadapan Tuhan. Ingat, gereja bukan hanya untuk tujuan menerima, tetapi juga untuk memberi diri, talenta-talenta, mempersembahkan diri untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketiga, jika dia melihat ada kekurangan yang perlu diperbaiki di gereja, maka tugasnya adalah datang untuk membantu dan memperbaiki daripada pergi.
hanya berkomentar namun tidak ada tindakan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, itulah kadang-kala yang kita hadapi dalam pribadi kita masing-masing. Dan karena itu kita dilarang untuk jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, melainkan kita diajak seperti firman Tuhan ini mengajak dan mengajak selama 4 kali. Marilah, 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 marilah. Larangan cuma 1 kali. Janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih, dengan kematian Yesus Kristus, kita mempunyai kebebasan penuh untuk masuk ke tempat yang maha suci. Yesus sudah membuka satu jalan baru bagi kita. Jalan yang memberikan kehidupan. Jalan itu melalui tirai, yaitu tubuhnya sendiri. Sekarang kita mempunyai imam yang agung, yang bertanggung jawab terhadap rumah Allah. Oleh itu, marilah kita hampiri Allah dengan hati yang tulus dan iman yang teguh, dengan hati yang sudah disucikan daripada perasaan bersalah, dan dengan tubuh yang sudah dibersihkan oleh air bersih melalui baptisan. Hendaklah kita berpegang teguh pada harapan yang kita akui, karena Allah dapat dipercayai dan Dia akan menempati janjinya, karena Allah adalah setia. Hendaklah kita memperhatikan satu sama lain, supaya kita dapat saling memberikan dorongan untuk mengasihi satu sama lain dan untuk melakukan hal yang baik ketika datang kepada Tuhan melalui doa, pujian secara bersama-sama dan persekutuan dengan saudara seiman. Kita harus memiliki hati yang rela. Kita juga harus memiliki keyakinan bahwa Tuhan telah membersihkan hati kita dari segala sesuatu yang dapat menghambat persekutuan kita dengan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Hilangkan segala sesuatu yang ada dalam hati kita yang dapat merusak persekutuan kita dengan Tuhan, karena kematian Kristus telah membarui hidup kita. Amin.